Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini saya akan membahas beberapa berita terbaru seputar market cryptocurrency yang cukup menarik dan cukup penting untuk teman-teman tahu. Dan juga saya akan membuktikan di akhir video bahwa yang namanya hold dan dollar cost averaging itu adalah hal yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan sekarang. Mau itu kita sekarang masuk bear market ataupun kita masih melanjutkan bull market, tetap hold dan dollar cost averaging itu adalah jalan terbaik. Saya akan buktikan di akhir video. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus. Kita langsung aja mulai videonya. Let's go. So, kita akan mulai dulu dari coin market cap seperti biasa di awal video. Secara global market cap cryptocurrency ada di angka 1,41 triliun dolar atau naik sekitar 2,69%. Bitcoin sendiri ada di angka 34.502 dolar atau naik 0,28%. Lonjakan yang cukup tinggi terjadi di Ethereum ke harga 2.107 atau naik sekitar 7%. Binance ada di 295 dolar atau naik 3,3%. Cardano ada di 1,33 dolar atau naik 1,25%. Dogecoin ada di 0,25 dolar atau turun 0,03%. Oke, kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah nonton video saya dari hari-hari sebelumnya, harusnya udah tahu bahwa kita masih aja main di area sekitar support dan resistance di sini, di sekitar 31.500 dan 35.000-an. Dan ada beberapa kemungkinan bisa terjadi dari pola pergerakan harga seperti ini. Yang pertama yang bisa terjadi adalah seperti ini, saya gambarin aja. Ketika misalnya dia menembus trendline di bawah ini, bisa jadi kita akan koreksi lebih dalam sebelum naik lagi, atau kita menuju ke support lagi sebelum naik, atau kita langsung naik ke atas. Nah, kenapa saya nggak bisa menentukan yang mana yang akan terjadi? Ya memang tidak ada yang bisa guys, karena itu semua tergantung pergerakan harganya. Yang saya maksud seperti ini guys. Nah, bedakan pergerakan harga seperti ini. Ini modelnya mirip koreksi. Tuh. Nah, ini seperti yang opsi pertama saya bilang, koreksi dulu baru naik lagi. Opsi kedua yang ini. Ini tidak terlihat seperti koreksi, tapi ini udah impuls. Pergerakannya cukup masif dan di sini kita masih tetap turun. Nah, sama. Ini juga bisa jadi terjadi lagi di sini. Ini adalah opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, kita akan breakout ke atas dan melanjutkan momentum bullish ke atas. Itulah beberapa kemungkinan yang harus teman-teman perhatikan juga kalau misalnya teman-teman yang short term trader ya. Ingat guys, saya di sini bahasnya nggak cuman untuk orang-orang yang invest long term, karena kan pastinya penonton saya bervariasi gitu ya, nggak cuma yang short term trader, tapi saya juga harus bahas yang untuk long term, juga harus jelas membahas tentang short term. Jadi ketika saya bilang akan melanjutkan momentum bullish, bukan berarti juga besoknya tiba-tiba akan ke harga 80.000 dolar gitu kan, nggak mungkin juga. Saya kan akan bahas short term dan long termnya gitu guys. Secara long term saya memang masih berkeyakinan kita masih ada dalam bull market. Secara short term saya juga akan bahas gitu. Nah, kalau misalnya short term ya kita kalau beberapa kemungkinan yang tadi saya bilang bisa jadi terjadi. Oke, jadi beberapa berita terbaru datang dari salah satunya dari Meksiko, yang Menteri Keuangannya mengatakan bahwa kripto di-ban dari financial system atau sistem keuangan Meksiko. Karena kemarin ada seseorang yang dia adalah miliarder Meksikan yang namanya Ricardo Salinas Pliego. Ini adalah dia salah satu pemilik bank di Meksiko yang mengatakan dia mau menerima Bitcoin gitu di banknya. Jadi karena statementnya si bilioner Ricardo Salinas Pliego ini kemudian dibalas oleh Menteri Keuangan Meksiko bahwa dia ban kripto sebagai alat pertukaran yang legal, jadi tidak dibolehkan di Meksiko ya. Jadi itu adalah berita yang ya kalau dibilang negatif-negatif banget ya enggak lah ya. Cuman karena mereka belum punya legislasi, belum ada aturan untuk mengatur Bitcoin sebagai pembayaran yang legal, ya berarti ya memang belum bisa gitu kan. Sama kalau misalnya tiba-tiba di Indonesia Bank BCA misalnya mau menerima Bitcoin, yang pasti tidak diperbolehkan juga karena kan belum ada aturan yang mengatur kripto boleh menjadi alat tukar yang legal di negara kita. Sama gitu aja. Kemudian berita
positif ada dari Morgan Stanley buys over 28,000 shares of Grayscale Bitcoin Trust. Jadi teman-teman perlu lihat juga semakin banyak bank-bank besar di US yang berinvestasi di kripto. Dan Grayscale ini adalah salah satu Bitcoin Trust ya. Dan Morgan Stanley membeli sebanyak 28.000 sahamnya. Dan teman-teman perlu tahu bahwa, atau logikanya gini aja deh, kalau misalnya bank-bank besar di US masuk ke cryptocurrency, tidak mungkin mereka serta-merta masuk. Mereka pasti sebelumnya melakukan riset dulu apakah Bitcoin ini aman, pertama. Kedua, apakah Bitcoin memang benar-benar prospek ke depannya dan menghasilkan keuntungan. Barulah kalau misalnya semuanya sudah checklist, sudah oke, baru mereka pasti masuk ke kripto. Karena mereka bank-bank besar, tidak mungkin seenaknya melakukan keputusan. Pasti ada risetnya dulu. Makanya banyak orang bilang kita harus ikuti saja smart money, atau ikuti saja pemain besar, atau ikuti saja para whale. Karena pasti ada data yang kita tidak tahu, tapi mereka tahu. Gitu, ya kan? Kemudian ada juga berapa nih, ini salah satu data yang cukup menarik juga, yang mungkin teman-teman kalau misalnya minggu-minggu lalu nonton video saya udah tahu juga, ini masih saja terjadi. Ini adalah chartnya total supply held by long term holders. Jadi ini adalah total Bitcoin yang diakumulasi oleh para holder jangka panjang. Jadi semenjak kemarin Mei turun ke sini, itu pergerakannya atau akumulasi dari long term holder ini semakin hari semakin naik. Dan sudah mencapai sekitar plus 741.000 Bitcoin. Jadi gila banget kan. Jadi walaupun harganya sideways terus, cuma main di area 30-an ribu, tapi teman-teman perlu lihat di belakang layar bahwa pemain-pemain besar ini akumulasinya udah gila-gilaan. Ini berarti harga sekarang itu cukup menarik bagi mereka. Pemain-pemain besar yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu bahwa namanya Bitcoin itu adalah cyclical atau ada siklusnya. Mereka yakin bahwa harga 30-an ribu ini sudah cukup murah, makanya mereka melanjutkan akumulasi. Oke, jadi sekarang hal yang kedua yang mau saya kasih lihat, atau saya tadi udah kasih tahu, saya akan membuktikan hari ini ke teman-teman bahwa holding atau hold Bitcoin teman-teman secara jangka panjang dan cicil terus menerus atau dollar cost averaging itu adalah hal yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan dalam situasi apapun kita sekarang. Mau kita sekarang lanjut bear market, mau kita langsung bull market lagi, hold dan dollar cost averaging adalah cara yang paling aman dan terbaik. Kalau misalnya teman-teman yang cukup awam gitu ya, itu adalah cara yang terbaik menurut saya. Nah, saya akan buktikan. Pertama seperti ini, katakanlah misalnya teman-teman sudah buy di sini ya. Ini adalah alat untuk menghitung risk and reward ratio ya. Kalau misalnya teman-teman trader harusnya tahu risk and reward ratio. Jadi berapa yang kita resikokan untuk berapa reward yang kita dapatkan. Reward ya yang kita dapatkan, kalau risk ya yang kita resikokan gitu kan ya. Nah, katakanlah teman-teman beli di harga sekarang nih. Lalu kan banyak nih orang yang komen-komen di video saya sebelumnya, "Bang, kayaknya nggak bakal bull market lagi, kayaknya kita bakal tembus ke 20.000 bang." Ada yang bilang 16.000 misalnya. Yang menurut saya terlalu jauh ya. 20.000 saja menurut saya udah cukup jauh. Karena menurut saya sampai 24 dan 25.000 aja itu mungkin orang udah berebut belinya gitu. Apalagi kalau sampai 20.000. Oke, katakanlah kita sampai worst case scenario atau skenario terburuk lah ya yang terjadi. Katakanlah kita sampai 20.000. Teman-teman beli di sini nih. Tapi harganya jatuh sampai 20.000. 20.000 di sini lah ya. Nah, ini resiko yang teman-teman resikokan. Tapi kita tahu namanya Bitcoin kan siklus, guys. Kalau misalnya bear marketnya bottomnya di sini, berarti kan nanti ke all time high lagi nih, minimal ya. Nah, kalaupun kita hanya nyentuh ke all time high, reward and ratio-nya udah 2:1. Jadi resikonya hanya sekitar 43%, potensi pendapatan kita 89%. Sudah 1:2. Resikonya cuma 41%,
Tapi target kita atau potensi pendapatan kita itu 89%. Itu kalau cuma all time high. Kalau misalnya kemarin teman-teman nonton video saya bahwa kemungkinan akan bisa nembus sampai 160.000 dolar. Mungkin teman-teman bilang, gila bang, jauh banget. Nggak usah muluk-muluk lah bang, saya sampai 100.000 dolar aja udah saya lepas. Oke, coba kita kalau 100.000 dolar. Lebih gila lagi. Resiko teman-teman hanya 41% kerugiannya dari sekarang ya. Kalau anggapan teman-teman beli harga sekarang ya, resiko kerugiannya hanya 41%, tapi potensi keuntungannya 190%. Jauh banget dong, 1 banding 4, 4,6 nih. 1 banding 4, jauh banget. Iya kan? Lalu, kan saya pesan ke teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman mau lebih aman, harus dollar cost averaging. Jadi selama harganya turun nanti, kalau katakanlah skenario-nya sampai 20.000, pas harganya makin turun kan teman-teman cicil terus nih, cicil. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan harga entry teman-teman itu rata-ratanya semakin murah. Karena teman-teman cicil terus, cicil, yang membuat harga rata-rata nanti bisa jadi jatuh sampai ke misalnya ke 26 ribuan deh, anggap deh misalnya ya. Dan risknya kan tetap sama nih, risknya kan tetap di 20.000 kan. Masih banyak orang bilang bakal 20.000 bang, oke. Berarti sekarang teman-teman hanya mempunyai resiko 25%, sedangkan potensi keuntungannya itu 238%. Jadi perbandingannya 1:9, ini lebih gila lagi. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Kalau saya sih, saya lebih pilih hold. Karena apa? Saya tidak bisa menebak apakah benar-benar akan terjadi ke 20.000, karena saya masih yakin bahwa bull market belum selesai. Tapi kalau apa yang terjadi kalau misalnya teman-teman yang yakin 20.000 itu salah, nah teman-teman akan kehilangan potensi cuan sampai ke 100.000 dolar. Ya kan? Teman-teman kan menunggu di 20.000 nih. Tapi apakah benar-benar akan terjadi? Kalau tidak, berarti teman-teman akan kehilangan potensi keuntungan sebesar ini. Kalaupun terjadi, saya tidak masalah. Karena tadi saya bilang, resikonya tidak sebesar potensi keuntungan yang saya miliki. Kalau teman-teman yang trader pasti ngerti, namanya risk and reward. Semakin besar risk and reward, semakin kita mau masuk ke trade tersebut. Sama, ini juga sama. Kalaupun turun, saya tidak masalah, saya cicil aja terus. Yang membuat malah saya harga rata-rata lebih murah, dan potensinya semakin besar ketika nanti sudah bull marketnya mulai lagi. Malah cuannya saya makin besar. Jadi mau naik sekarang atau mau turun dulu baru naik, saya tidak ada masalah. Karena begini guys, tidak semua orang itu mengerti soal technical analysis. Ada yang cuma memang mau invest doang. Jadi kan bisa jadi mereka nggak ngerti di mana harus open posisi kalau harus tunggu di 20.000 misalnya. Mereka nggak bisa lihat patternnya, nggak ngerti price actionnya. Lalu harus belajar lagi dong. Kalau misalnya menurut saya kalau lebih aman maksudnya. Dan teman-teman nggak pengen belajar yang terlalu rumit, ya udah cicil aja biar aman. Cicil terus. Dan kemarin kan sudah saya buktikan juga dengan chart ini. Nah ini, kalau katakanlah per minggu teman-teman menginvestasikan sebesar 10 dolar atau sekitar 140.000 deh per harinya, per minggunya ya, dari start date-nya atau mulainya dari bulan 1 tanggal 1 2017 sampai hari ini, keuntungan teman-teman 600% kok. Tuh. Ya kan? Cicilnya cuman berapa tahun nih? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Sekitar 4-5 tahun lah ya. Dan rata-rata berarti return teman-teman per tahunnya sekitar 100%. Teman-teman mau tabung di mana dapat 100% per tahun? Nggak ada. Cuman di Bitcoin doang. Nah ini bukti pertama. Iya kan? Kalau misalnya teman-teman tabung 10 dolar per minggunya,
sampai hari ini dari tahun 2017 Januari tanggal 1, uang teman-teman sekarang udah ada 14.285 dolar atau sekitar 200-an juta. Hanya dari modal 140.000 per minggu ya, per minggu. Nah, ini adalah bukti pertama. Bukti kedua ini adalah 10-year compounded annual growth rate atau CAGR ya. Jadi ada pertumbuhan per tahun secara compound ya, compound interest gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya kalau misalnya teman-teman udah tabung dari 10 tahun lalu. Hasil per tahunnya itu rata-rata teman-teman menghasilkan 196%. Kalau 10 tahun teman-teman compound ini, compound tabung terus gitu ya, di compound terus, nggak ditarik uangnya, dimasukin terus, masukin terus, bunga berbunga gitu. Per tahun ya teman-teman mendapatkan 196% bunganya per tahun. Mau dapat di mana kayak gini guys? Nggak ada. Itu adalah bukti kedua bahwa yang namanya cicil tabung Bitcoin itu selalu cuan. Tapi tidak juga tabung hari ini mau jual bulan depan, mau jual 2 bulan lagi, nggak seperti itu guys. Memang jangka panjang, ya kan? Namanya kita tabung, namanya kita investasi jangka panjang. Dan saya mau kasih lihat juga ke teman-teman yang bilang, Bang, kayaknya nih bakal turun lagi bang. Udah mulai banyak nih orang-orang bilang, Bang, ini kayaknya bakal ke 25.000 bang. Ini kayaknya bakal 20.000 bang. Nggak percaya saya kalau sekarang udah masih bull market, nggak percaya. Berarti kita di fase mana nih? Kan udah banyak orang mulai tidak percaya dong bahwa bull market akan terjadi lagi, atau bull market masih belum selesai istilahnya. Nah, berarti kita udah ada di masa disbelief. Disbelief ini adalah awal dari rally yang cukup besar. Nah, ini bukan saya ngomong ya, tapi ini adalah psychology of a market cycle. Ini memang cukup terkenal juga. Nah, kita ada di fase mana? Kemarin kan sudah panik udah lewat. Ketika kita crash kemarin, udah pada panik kan. Kemudian udah para marah, yang pada fase marah juga mungkin udah lewat. Orang yang marah-marah, waduh bang, saya serok tapi turun lagi bang. Saya udah rugi 50% bang, saya rugi 70% bang. Bitcoin ini scam. Ya kan? Makin nabung makin hancur. Kan udah pada marah tuh. Udah selesai kan? Kemudian habis marah apa? Depresi bang. Kayaknya saya males lah Bitcoin lagi, nggak usah lagi lah. Mending saya kerja aja bang, lebih yakin lah saya. Karena per bulannya saya dapat gaji tetap bang, daripada saya ngarapin Bitcoin, ya kan? Udah mulai depresi kan. Nah sekarang juga ada yang udah mulai disbelief. Nggak mungkin bang, bull market mah kayaknya udah nggak ada lagi. Mungkin bakal 2 tahun lagi bang. Lihat aja harganya, turun terus tiap hari. Naik dikit tuh, pump dikit di dump lagi, pump dikit di dump. Ya, berarti kita bisa jadi sudah di fase disbelief. Dan hati-hati, kalau misalnya benar disbelief, berarti kejadian yang selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita mulai naik. Nah, itu adalah beberapa alasan dan bukti bahwa teman-teman yang masih awam, yang tidak terlalu mengerti soal technical, price action, dan lain-lain, atau memang tidak mau pusing gitu kan, ya udah, cicil aja. Itu udah ada jalan yang terbaik, paling aman juga. Tapi satu pesan saya juga, kita cicil, kita nabung, bukan dengan uang yang kita akan pakai sehari-hari guys. Itu yang membuat teman-teman selalu komen di kolom komentar, Bang, habis dong uang saya di ATM tiap hari, abang suruh saya serok, suruh saya nabung, suruh saya beli lagi. Ya berarti itu menandakan teman-teman membeli dengan uang panas, bukan uang dingin. Kalau teman-teman pakai uang dingin belinya, teman-teman harusnya nggak pusing, mau dia turun, mau dia naik, ya itu memang udah porsinya untuk investasi. Oke? Semoga bermanfaat video hari ini, nggak usah terlalu panjang lagi, bisa jadi teman-teman ngantuk nontonnya ya. Lanjut lagi nanti di video-video berikutnya. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video yang modelnya seperti ini, teman-teman bantu saya like, bantu saya komen, supaya saya tahu teman-teman suka yang modelnya seperti ini. Kalau bisa juga bantu saya subscribe dan share. Terima kasih yang udah menonton hari ini, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya besok. Thank you, bye-bye.